Rangkaian acara di saat ini sebagai berikut: pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars Uswim, laporan selayang pandang Uswim oleh Rektor Uswim, pembacaan surat keputusan jabatan fungsional Rektor Kepala, penyerahan surat keputusan jabatan fungsional. Akreditasi nasional perguruan tinggi, sehingga tidak perlu kita ragukan tentang legalitas daripada Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Pada 13 program studi ini, jumlah mahasiswa pada saat ini yang tercatat pada semester genap ada 2.926 orang. Mohon di Uswim yang sudah diakui profesionalismenya oleh negara dengan mendapatkan pengakuan sebagai dosen profesional atau dosen serdos, sertifikasi dosen, berjumlah 26 orang, dan yang sementara menunggu SK dari Bapak Kepala LDikti ada 5 orang. Jadi 2 kali berturut-turut musibah yang menyebabkan ada 17 ruangan kuliah yang terbakar, 1 kantor fakultas, 1 ruang perpustakaan, dan 1 ruang micro teaching bersama dengan peralatan dan perabot yang ada di hadapannya, di dalamnya. Namun menghadapi akan cobaan ini, kami mencoba untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak, teristimewa pemerintah daerah. Kami bersyukur walaupun 5 tahun lalu Bapak Pendeta Situru meletakkan batu pertama untuk membangun kampus ini, tetapi baru kami mulai gaspol ketika tahun 2023 kemarin kami diberi bantuan hibah oleh Ibu PJ Gubernur sejumlah 2 miliar rupiah dan oleh Bapak Bupati Kabupaten Nabire sejumlah 500 juta rupiah. Dengan bantuan ini dan dengan kerja keras dari Sivitas Akademika, kita berhasil untuk menuntaskan pembangunan gedung berlantai 2 sejumlah 8 ruangan. Namun karena masih keterbatasan ruangan, masih ada 2 ruangan di gedung ini yang kami gunakan sebagai laboratorium komputer. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami untuk memohon berkenan kiranya Ibu PJ, Bapak-bapak dan Ibu Bupati yang ada di kabupaten-kabupaten yang anak-anaknya kami didik di tempat ini agar dapat memberikan perhatian dan bantuan untuk membangun Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, sehingga kita harapkan ke depan universitas ini akan menjadi kebanggaan daripada masyarakat Provinsi Papua Tengah. Cedera Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 214-KP-LK-LK-2024 tanggal 18 Maret 2024, dosen yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Rektor Kepala. Sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 14 mencakup 123 perguruan tinggi. Ada 5 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Cendrawasih di Jayapura,
Universitas Papua di Manokwari, Universitas Musamus di Merauke, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura, dan Politeknik Negeri di Fakfak. Jadi itu 5 perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbudristek. Kemudian ada 75 perguruan tinggi swasta di Tanah Papua. Ya, 75 perguruan tinggi swasta itu tersebar di seluruh provinsi di bawah Kemendikbudristek, dan ada 40. Kehadiran perguruan tinggi swasta di Tanah Papua telah memberikan angin segar bagi masyarakat Papua yang merindukan akan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya pendidikan tinggi di Tanah Papua, SDM berpendidikan tinggi. Saat ini angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita baru 11%. Jadi ibu sama-sama dengan saya, hitung yang bergelar ini, itu baru 11%. 89% masyarakat kita belum menikmati pendidikan tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, dan oleh sebab itu kehadiran perguruan tinggi swasta di samping perguruan tinggi negeri yang ada itu memberikan solusi dan jalan keluar bagi permasalahan SDM pendidikan tinggi yang sangat-sangat kurang di Tanah Papua. Saya melakukan survei terhadap perguruan tinggi lain, bisa dipakai oleh lembaga-lembaga pendidikan, jadi sama-sama bisa menggunakan itu. Begitu pula lab-lab Uncen, lab-lab Unipa itu bisa dipakai oleh perguruan tinggi. Jadi kita pakai sama-sama fasilitas itu, tentunya dengan kesepakatan yang dibuat antar perguruan tinggi, supaya kita tidak bangun lab-lab yang sama di sebuah daerah. Bangun lab ini terus bangun ini lab ini, tapi semua lab itu sama. Itu menghabiskan anggaran dan tidak ada efisiensi di situ. Tapi kalau misalnya lab di USWIM sini itu bisa digunakan secara bersama-sama, maka yang kita kejar adalah akreditasikan dari laboratoriumnya dan sertifikasi ISO dari labnya. Itu saja. Jadi yang kita butuhkan di Nabire ini bukan lab-lab yang banyak, tidak. Kita butuhkan sebuah lab yang berakreditasikan dan bersertifikasi ISO yang memberikan jaminan kualitas bagi penelitian-penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lab-lab itu. Sehingga nanti ke depan, Bu Pejegub, perhatian pemerintah itu akan memberikan insentif kepada perguruan tinggi yang memiliki lab untuk didukung oleh pemerintah, sehingga bisa diberbagi pakaikan antar lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut. Begitu pula juga lab-lab milik pemerintah itu juga bisa digunakan oleh perguruan tinggi. Sebuah peristiwa penting yang melambangkan komitmen kita bersama dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Gedung kuliah dan laboratorium komputer yang baru ini bukan hanya sebuah fasilitas fisik, melainkan juga wadah bagi mahasiswa generasi penerus bangsa untuk mengejar impian dan mencapai cita-cita terbaik bagi bangsa dan negara kita, khusus yang ada di Provinsi Papua Tengah. Penuh prestasi terus harus dikembangkan dan ditumbuh kembangkan dari dalam mahasiswa itu sendiri. Kualitas dulu baru kuantitas. Tapi ini sebuah hipotesa, nanti silakan bisa dikaji, dianalisis supaya mungkin ini bisa disampaikan. Karena seperti itu juga, tetapi juga mungkin dua-dua harus berjalan. Antara kualitas, kuantitas ini juga harus berjalan. Saya pikir kalau sudah dokter pasti sudah tahu. Kalau sudah ada hipotesa berarti bagaimana caranya untuk menjawab hipotesa itu. Ini hipotesa dari saya. Nanti silakan dikaji, bisa lakukan bisa lakukan kajian, kemudian bisa kita perlu kaji.
Pemguntingan pita akan dilakukan. Oh iya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan melakukan penunjukan. Saya masih pakai yang sama